Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Madukoro, Ibu Olivia Pramawati SPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Madukoro. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Madukoro. Saya persilahkan. Terima kasih. Gak usah pakai ini kalau udah keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita membantu kawan kita, Pak Arif, untuk menyelesaikan tugasnya di PKG PJOK. Dia hari ini presentasi masalah Project SEM permainan bakyak ya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini dapat kita mengerti dan bisa membantu lancarnya PKG PJOK Pak Arif ya. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan, dan beliau sukses selalu. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Arif Rahman Hakim SPD. Kepada beliau saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya pun. Terima kasih kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Bu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan Dewan Guru Sejawat yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini Bu, saya sebagai peserta PKG PJOK Lampung Angkatan 1 itu dari SD 2 Madukoro, SD kita, itu saya akan memaparkan atau mempresentasikan apa yang sudah saya capai dalam pembelajaran mengikuti PKG PJOK. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut tentang pembelajaran berbasis project atau SEM nanti Bu, yang saya sampaikan nanti yaitu tentang SEM ya, Sport Education Model, tentang permainan tradisional bakyak dalam komunitas belajar sekolah. Nanti dalam permainan SEM ini nanti Bu, itu bisa dimasukkan dalam program P5 dalam tentang pelajar Pancasila ya. Itu
Contohnya yaitu tentang permainan bakia sudah saya persiapkan untuk permainannya nanti di kelas 4, 5, dan 6. Nanti saya dan guru kelas untuk berkolaborasi, dan guru agama mungkin bisa membantu dalam pelaksanaan SEM tersebut ya. Lanjut Bu. Nah, saya akan menguraikan tentang pengantar tentang PKG PJOK ini Bu. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek yang disebut juga singkatannya, telah menekankan pentingnya peran guru dalam mengimplementasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi dalam pembelajaran PKG PJOK ini itu menekankan ilmu tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sekarang itu enggak ada pembelajaran seperti dulu ya. Kalau dulu saya itu belajar, Pak pinjem bola, Pak pinjem raket, saya kasihkan ya. Saya tinggal kemana, apa nengok kebun, apa saya ke kantor ngobrol dulu itu. Nah sekarang saya semenjak mendapatkan ilmu dari PKG PJOK ini Bu, saya selalu mendampingi siswa, mendampingi murid dalam pembelajaran gitu. Saya tadinya itu kurang tahu bagaimana sih pembelajaran berpusat pada murid itu seperti apa. Setelah mempelajari di PKG PJOK ini, saya semakin tahu, oh jadi murid itu harus diperhatikan ya, harus diarahkan. Jadi tidak harus murid itu dibiarkan aja bermain sesukanya. Kalau dulu kan istilahnya murid itu kan memilih sukanya apa, terserah, milih apa, terserah. Nah sekarang tidak Bu, harus diarahkan murid itu gitu. Kemudian seorang guru PJOK yang berkualitas dapat memahami esensi PJOK dan sadar bahwa perannya adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan PJOK. Nah, dalam mengikuti PKG PJOK ini Bu, itu guru PJOK harus menambah kualitasnya ya. Namanya juga kompetensi guru PJOK ya. Jadi singkatan dari PKG itu ya pembelajaran kompetensi, menambah kompetensi guru PJOK seperti itu. Jadi harus kita bertambah kualitasnya untuk memberikan pembelajaran kepada murid seperti itu. Terus untuk selanjutnya, untuk dapat mengoptimalkan perannya tersebut, seorang guru PJOK perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Jadi yang telah saya sampaikan, saya ini belajar PKG PJOK ini itu harus lebih memahami karakteristik seorang peserta didik. Jadi saya harus memperhatikan peserta didik itu seperti apa karakternya. Oh ini karakternya perlu bimbingan, mungkin seperti kayak kelas 6 itu, mungkin seperti kayak Ramdan itu kan perlu perhatian. Mungkin anaknya itu kalau dibilang disabilitas enggak, dibilang normal yo enggak, kan kita kan bingung juga Bu, iya kan. Jadi perlu pendampingan sendiri Bu, itu namanya berpusat pada murid gitu Bu. Jadinya ya kita harus sabar gitu. Jadi kita harus mendampinginya. Oh seperti apa sih karakter anak tersebut itu gitu. Jangan selalu dimarah-marah, kamu ini ketimbulnya nanti anak itu semakin percaya diri Bu untuk melakukan hal-hal yang tidak dalam kelas gitu. Kemudian
program pengembangan kompetensi guru PJOK kita hadir dengan tujuan agar para peserta didik berprofesi sebagai guru PJOK dapat memfasilitas pembelajaran PJOK yang berpeserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, refleksif. Nah, saya ini semenjak ikut PJOK ini saya terapkan dalam pembelajaran bersama murid. Itu sekarang murid itu semakin semangat Bu untuk pembelajaran gitu ya. Tadinya malas apa nggak mau lah Pak. Semenjak saya menggunakan IT seperti saya menggunakan handphone saya, jadi nggak ngasih bola terus saya main HP, enggak sekarang Bu. Jadi kalau dulu saya seperti itu, nah sekarang saya manfaatkan HP-nya itu Bu, biar anak-anak itu fokus tuh seperti apa gitu. Jadi selama ini saya udah mencoba 2 kali video, menggunakan video HP itu untuk memfokuskan peserta didik biar olahraganya itu rapi, mengikuti. Itu saya gunakan HP. Jadi HP itu saya gunakan untuk merekam, saya sampaikan ke anak-anak, ini Bapak video, tolong kalian mengikuti arahan Pak Arif. Pak Arif bilang, nak tangkap bolanya, kalian harus mengikuti biar gerakan kalian itu biar dilihat mungkin sama orang tua kalian, apa teman kalian lain sekolahan. Wah bagus ya, sekarang sekolahan SD 2 Madegorok itu selalu di video, selalu masuk YouTube. Nah itu perlu Bu untuk mengangkat martabat derajat SD 2 Madukoro Bu, seperti itu ya. Jadi selanjutnya program ini bersifat blended learning dengan menggunakan pendekatan andragogi dan konsep inquiry yang mendorong peserta didik secara aktif dan berkelanjutan melalui refleksi dan praktik langsung, baik dengan rekan peserta program lainnya maupun dengan rekan sejawat sekolah. Nah, nanti setelah pembelajaran saya sudah pernah melakukan refleksi Bu, namanya refleksi diri ya. Jadi saya melakukan refleksi diri, melakukan umpan balik ke peserta didik melalui jawaban atau pertanyaan tentang pembelajaran, atau mungkin saya pernah berdiskusi dengan guru sejawat, Bu gimana sih Bu, gimana muridnya di dalam wali kelasnya Ibu itu kurang efektif atau gimana, perlu bimbingan apa gimana, anak tersebut seperti itu pernah saya lakukan. Terus selanjutnya, nah untuk latar belakang Bu, saya perkenalkan ya. Nanti saya akan mempraktekkan yaitu sebuah pembelajaran SEM yang disebut juga dengan Sport Education Model ya. Nanti dalam pembukaan olahraga atau pertandingan bagia, nanti saya akan melakukan yel-yel atau semangat. Kalau saya bilang salam PJOK, itu ibu-ibu lainnya atau murid lainnya itu menjawabnya dengan jaya jaya jaya. Cukup 3 kali. Kalau mungkin kalau yang sebenarnya 1 kali, tapi kalau pengen saya tuh 3 kali biar ada semangatnya gitu Bu ya. Coba dulu Bu ya, supaya nanti pada saat pelaksanaan itu tidak kaget ya, biar kompak ya. Kalau saya bilang salam PJOK, ibu-ibu menjawab jaya 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 ya. Jaya jangan di bawah Bu ya, tapi ke atas gitu ya. Jangan kayak jos 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 gitu. Pak jos-josan Bu Rika, jos 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 itu biasa aja Bu ya, karena ini penyampaian yang biasa aja. Kemudian saya bilang salam PJOK, kita bersama-sama ya. Salam PJOK, jaya 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 ya. Seperti itu Bu, nanti kalau pembukaan pertandingan permainan tradisional itu. Sport Education Model ini itu sudah dilakukan di beberapa negara Bu. Mungkin saya nggak bisa nyebutkan negara mana aja, yang penting negara maju terutama
ya. Nah, di Indonesia ini itu sekarang sudah apa namanya melaksanakan atau menerapkan pendidikan seperti negara-negara maju gitu. Jadi dalam PKGP JOK ini itu mungkin guru PJOK yang istilahnya pembelajarannya menggunakan model lama mungkin di-upgrade, mungkin diperbarui, mungkin bisa jadi disamakan dengan pembelajaran di negara-negara maju gitu. Dan di Indonesia ini sekarang udah mulai menerapkan seperti negara maju dalam proses pendidikannya. Jadi kita sebagai guru, Bu, itu jangan anti perubahan. Apa yang diperintahkan pemerintah atau dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan itu kita ikuti saja, Bu. Itu walaupun kita istilahnya saya sudah tua, saya gaptek, saya kurang IT, itu nanti ada namanya komunitas belajar yang sudah diterapkan di sekolah kita, gitu ya. Kita saling membantu, kita saling berkolaborasi ya dalam penyampaian materi atau penyampaian pengisian PMM seperti itu, Bu. Jadi jangan khawatir dalam melakukan mengupgrade diri atau menambah ilmu lebih baik lagi, Bu. Seperti itu. Jadi nanti saya akan memperkenalkan permainan sport education model dalam kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Saya perlu berkolaborasi dengan wali kelas 4, 5, 6 supaya saya tidak sendirian dalam melakukannya, jadi tidak bingung gitu. Nanti ada kolaborasi gimana sih nanti selingannya di pertandingan itu seperti apa, mungkin ada nanti itu ada hitung-hitungannya, matematikanya, atau ada dari guru agama itu nanti hafalan apa gimana gitu. Nanti guru agama menentukan apa namanya hafalan yang harus dihafal setiap kelas 4, 5, 6, mungkin surat pendek apa gimana gitu. Jangan surat-surat bacaan mau tidur atau mau makan ya. Jadi ya surat yang bisa menambah, memacu anak tersebut menjadi apa namanya peserta didik yang unggul. Hafalan kan unggul namanya, keunggulan dari SD itu, SD 2 Madukro itu apa sih? Oh, hafalan 30 juz misalnya, apa 10 juz, apa 5 juz misal, ya kan. Jadinya ya sekolah kita tuh dipandang lain dari yang lain gitu. Walaupun sedikit siswanya tetapi unggulnya itu ada gitu. Selanjutnya kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam menyediakan pendidikan yang bermakna dan menginspirasi. Dalam kegiatan SEM ini, Bu, itu sangat menginspirasi saya untuk menjadikan peserta didik itu yang unggul secara fisik, mental, dan sosialnya nanti. Itu penting bagi kita untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam memberikan pembelajaran PJK yang berkelanjutan dan bermakna bagi para peserta didik. Ini letak dari nilai Sport Education atau SEM, inilah, Bu, yang saya jelaskan tentang SEM tadi itu, yaitu Sport Education Model. Jadi dalam olahraga itu tidak harus apa namanya permainannya itu disesuaikan dengan sebenarnya. Kayak sepak bola itu lapangannya besar, Bu, gitu. Jadi nggak perlu sepak bola itu pakai lapangan besar, bisa dimodifikasi, mungkin gawangnya bisa pakai bambu atau kayu seperti itu, bisa dikecilkan, nggak harus lebar seperti gawang sebenarnya di stadion atau di lapangan seperti itu. Selanjutnya, Bu.
Nah, untuk tujuan program yang saya sosialisasikan kepada ibu-ibu rekan Kombel, yaitu satu, memberikan edukasi dan penerapan konsep belajar aktif dengan melibatkan murid secara langsung tentang penyelenggara satu event pertandingan atau suatu kontes kehidupan nyata di bidang olahraga. Nanti saya akan memberikan suatu pertandingan yang tidak biasa sekolahan atau saya atau ibu-ibu lakukan di sekolahan SD Madukoro. Ini nanti besok saya praktekkan, saya terapkan, Bu, apa yang saya dapatkan ilmu dari PKG PJOK ini, Bu. Nanti ada suatu event pertandingan, mungkin di dalam pertandingan itu nanti mungkin ada yel-yel, atau nanti di setiap kelas itu ada apa namanya yang jualan, mungkin seperti itu, mungkin jualan es. Kalau pertandingan itu mesti haus toh, Bu. Jadi kita manfaatkan, Bu, kelasnya itu untuk nanti untuk uang kas seperti itu. Nanti saya beri modal, Bu, silakan nih, Bu, wali kelasnya, nanti saya beri modal, kalau nanti dikelola, nanti untungnya itu untuk dijadikan uang kas, nanti ya modalnya ya dikembalikan ke saya seperti itu ya. Jadinya ya dimanfaatkan nanti di sebuah SEM nanti, Bu, gitu. Apakah nanti kamu nanti jualan ini ya, agar sama es, seperti itu ya. Terus yang kedua, sebagai wadah pengembangan karakter yang kuat, beretika, kerja keras, disiplin, gotong royong, dan saling menghargai. Jadi nanti ya, apa yang saya terapkan dalam pembelajaran SEM di pertandingan nanti itu sebagai wadah pengembangan karakter siswa ya. Jadinya siswanya itu yang tadinya bengong aja, jadi karakternya semakin aktif, ya, berpikir gimana caranya bermain bakia itu bisa langkahnya bersama-sama, kemudian memberi motivasi ke temennya. Itu namanya penambahan karakter yang aktif, yang kuat dan beretika ya. Jadi nanti diusahakan, makanya saya berkolaborasi dengan wali kelas itu supaya untuk menyampaikan pada saat nanti pertandingan tidak ada ngomong kotor atau merendahkan kawan atau merendahkan lawan seperti itu. Nanti kalau timbul seperti itu, nih tawuran, Bu, kalah nih tawuran, nggak seneng saya sama situ, ayo kita tawuran, seperti itu nanti. Itu yang kita antisipasi. Makanya saya selalu berkolaborasi dengan wali kelas nanti tentang pelaksanaan SEM nanti, Bu. Terus yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran aktif dengan melibatkan murid secara langsung. Nah, nanti pada saat pertandingan itu supaya saya ingin memotivasi siswa, nanti setiap ini ya, Pak, akhir semester nanti ada pertandingannya, Pak. Iya, makanya kamu harus berolahraga yang aktif, seperti bermain sepak bola yang menggunakan teknik yang baik, seperti itu nanti, biar supaya nanti pada saat pertandingan bola antar kelas kalian bisa juara, seperti itu. Kita harus bisa memotivasi peserta didik supaya peserta tersebut yaitu belajar dengan fokus atau dengan semangat. Itu namanya pembelajaran melibatkan murid secara langsung, seperti itu. Terus yang keempat, mengembangkan murid sebagai peran utama dalam olahraga yang mempunyai kolaborasi sesama teman untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita perlu mengajak siswa tersebut, siswa kita itu berkolaborasi dengan teman sendiri, Bu. Seperti kayak bakia nanti itu kan kerjasama, Bu, kolaborasi dengan temennya. Kalau saya bilang 1, kamu bilang 2 ya, di sini 3. 1 itu kaki kiri, 2 itu kaki kanan, 3 itu kaki kiri lagi, seperti itu. Biar siswa dapat menentukan keterampilan berat. Ini dalam
maksimal apa dulu. Yang penting semua dapat berhubungan bersama tim dan ini jadi tadi. Nah, dalam pelaksanaan nanti sen ya itu nanti saya sudah menanamkan dalam proses kelasnya selalu menanamkan kerjasama, jangan sampai saling menyalahkan temannya seperti itu, dan selalu berkreatif. Kreatifnya apa? Ya membuat yel-yel, kemudian membuat apa namanya minuman, mungkin minuman yang sehat seperti itu. Dan selalu percaya diri dalam melakukan suatu kegiatan. Terus langkah-langkah, yaitu yang pertama nanti ada technical meeting dan arahan dari saya atau dari sebuah sekolah untuk menunjukkan rasa kerjasama, rasa kebersamaan. Terus selanjutnya menyelenggarakan pertandingan bagian nanti setelah saya menyampaikan seperti itu, saya akan menentukan jadwal pertandingan aslinya. Mungkin saya kemudian secara kualitas 5 itu seperti apa nanti jadwalnya, itu grafik apa belum saya itu lagi. Selanjutnya ya pertandingan nanti dengan menunjuk divisi sportivitas yang berprestasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti saya akan kembali menanamkan sikap menuju divisi sportivitas seperti menghargai lawan yang kita harus proses lagi, bagaimana kita harus berlatih lagi dan bekerjasama tim. Harus ya kelas itu harus kompak, saling bekerja sama, jangan egois sendiri, yang belakangnya itu marah-marah, yang depannya itu juga marah, nanti itu malah tidak mencapai tujuan apa yang dituju. Selanjutnya, nah nanti saya akan membagi peran ya, perannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu capek, cuma duduk mengamati, kemudian mendampingi, mungkin yang harus didampingi seperti itu. Mungkin yang kelas rendah 1, 2, 3 itu nanti seperti jurinya, seperti juri, nanti penilaian kesepakatan tim, biayanya atau kebersamaannya, supporternya, supporternya bagus itu, ada kelebihan yang sini gimana kita seperti apa mungkin seperti itu ya iya, yang menilai nanti siswa 456, nanti nilainya mungkin kualitas 1, 2, 3 mungkin beda-beda, ada 10 poin, mungkin 2, nanti 3, 4 ya. Pas 5 gimana? Pas 5 semuanya 8, 3, kemudian 1 tidak sama. Terus kemudian ibu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan saya mungkin nanti sebagai guru olahraga itu saya juga sebagai pelaksana. Kemudian koordinator juga program itu saya sebagai guru juga, kemudian ibu ini sebagai implementasi program dan boleh jalan-jalan atau boleh duduk dengan implementasikan gitu. Kemudian guru agama saya berkolaborasi dengan guru Akia secara SPD gitu ya. Nanti saya perlu mungkin nanti guru Akia nanti
sambil dengan hafalannya. Jadi pada saat nanti bahagia itu muter, jadi dari ujung ke ujung kembali lagi. Itu nanti di ujung itu ada pilihan dari matematika, apa agama, nanti tergantung dia undi ambilnya. Waduh, ini apa ini? Ya ini menentukan agama. Apalanya alfalah, mungkin apalanya mungkin. Setelah saya apalan dan dia langsung kembali muter. Jadi nggak usah rumit-rumit. Ya, seperti ini. Yang penting anak tersebut itu ada kemajuannya, ada apa namanya tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi ada yang dikontrolkan lagi, kumpulkan lagi. Misalnya matematika atau apa guru kelasnya disampaikan nanti materinya ini matematikanya tambah-tambahkan terus guru kelas untuk menyusun program di kelas rumah itu kelas 4, 5, 6 nggak ada matematika aja. Saya dulu kolaborasi dengan kelas 4, 5, dan 6. Terus selanjutnya yaitu anak-anak yang dipesertakan untuk kelas 4 sampai 6 itu targetnya. Terus sistem guru kelas yang sudah di tanggalnya nanti 10 Agustus pagi jam mulai. Dengan kekuatan aset yang dimiliki sekolah, aset manusia, ya, ini aset bu. Mungkin nanti dia juga mempelajari aset, ya, ICP tentang aset sekolahan. Sekarang itu ada aset manusia, itu kepala sekolah, kemudian guru yang terlibat dalam proyek yang saya lakukan, yaitu SEM. Kemudian siswa serta namanya aset manusia. Terus kemudian politik untuk pengawas sekolah, nanti kita juga pengawas sekolah kalau ada waktunya kita undang itu kepala sekolah mungkin bisa menghubungi aku. Kemudian kekuatan agama dan budaya kemudian budayanya nanti saya berkolaborasi dengan rumah keterampilan. Kemudian ada aset lingkungan. Ya, lingkungan itu yang kita miliki hanya lapangan dan fisik. Kita ada kerja yang dua nanti, kemudian meja dan kursi. Meja dan kursi ada mejanya itu untuk hasil karya anak-anak di rumah yang dia jual, mendapatkan hasil untuk sekolah hasilnya sendiri. Kemudian mereka juga kita ada, kemudian link juga ada, kemudian finansial dan bos bisa nanti bisa diuruskan dengan bos nanti hasil kerjanya. Kita sangat mengoptimalkan pengembangan program PJKD. Jadi semua aset ini bu. Jadi saya merasa bersyukur bisa mempunyai komunitas belajar dari ibu-ibu yang ingin selalu belajar dan mengupgrade diri menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang profesional, kayak bos. Ya, bisa mempunyai
Rencana evaluasi program refleksi kegiatan dengan peserta ngobrol dan bisa juga mewawancarai langsung tentang kegiatan dan memberikan refleksi kegiatan dari peserta anggota ngobrol. Jadi saya minta refleksinya Bu, jadi ya refleksinya positif saja, yang habiskan dulu makan dulu jangan dicampurkan. Jadi anak juga nanti tidak minta refleksinya. Saya juga pernah dulu pada saat ini nah ini saya sudah pernah melakukan refleksi juga pernah dalam mengerjakan modul di PNM dan juga meminta refleksi pada tahu kan? Nah, dalam program untuk pengelolaan waktu sangat terbatas nanti waktunya, tidak lama-lama. Kemudian dapat cuaca, kemudian dilaksanakan di musim panas kemarau. Jadi kelihatannya waktu nanti mungkin kemudian kemudian teman-teman yang kurang maksimal. Kurang maksimalnya guru mungkin hanya yang kurang kok saya nggak bisa Pak, kok Bapak aja ini seperti itu. Kemudian manajemen kelas itu sudah dalam kemampuan berhubungan dalam konflik antar siswa. Jadi siswa itu banyak yang berhubungan antara dengan wah ini mulai itu saya berpikir itu membuat cemburu sosial, tidak memilih kelompoknya. Ini mengejar kelompok ya, jadi dipilih satu-satu yang berupa sejarah aktiviti. Kemudian solusinya yaitu tadi pengelolaan kendaraan yang efektif, pengelolaan di waktu pagi, membangun komunikasi yang sama guru sejawat, melakukan komunikasi dengan siswa, kemudian nanti kalau misalnya masalah masalahnya apa. Tarik, kita persiapan belum, dan persiapan segalanya belum, belum, latihannya yang dulu itu kan kadernya, atau mungkin nasi kotannya, esnya, ya nanti siswa. Terus selanjutnya, nah thank you. Ini teman-teman saya videokan ya, saya berikan juga yang sedang saya kenalkan ini yaitu namanya Asroni. Pak Asroni ini beliau wisata, terus dari Mesuji, kemudian dari saya sendiri, kemudian ini Pak Didi SPD yaitu guru dari Lampung Barat, guru ASN, dari UNJ dan ini dari STO bersama saya. NJ, kemudian dari Pak Supatan, dari senior paling tua. Ya, kita sudah bersemangat untuk mengupdate diri sampai ikut PKDP juga tidak ikut karena ini tadi pembelajaran sepanjang walaupun dia lupa mau pensiun tetap mengupgrade diri. Artinya ilmunya itu dia nggak mau dibuat mati untuk hidup. Ya takutnya mau jadi masukan terhadap enggak Bu. Dia bagi-bagikan di caranya. Pak Patang, saya minta ini contoh refleksi Pak Patang. Dia kirim Bu. Ini contohnya Pak Ames seperti itu. Dia manggil saya tak. Saya masih muda cowok. Dan dia nggak mau manggil atau Bang atau Pak nggak mau. Maunya tak juga. Kalau begitu kemudian ada Heru Setiawan, kalau itu mungkin mengenal dari Bapak di Setiawan, orangnya yang sangat aktif di kabupaten, yaitu SMP Pelita, kemudian SMK 1 Tabuni, kemudian SMK 1 Selatan. Nah ini kecil saya Bu, nama Joni Pak Joni Pramudana, MPD, dosen juga. Kemudian kemudian SMP, satu
Banyuwangi. Pasir saya terjauh sendiri dari Banyuwangi. Pasir saya yang lainnya di Lampung, Bandung, Semarang. Pasir saya paling jauh sendiri. Ini dari beliau makanya saya bisa menjadi orang saya mungkin ingin lebih baik karena beliau sangat biasa. Kemudian ada sekali ya, sekali ya, guru perempuan sendiri kelas saya. Beliau di SMK itu sendiri, SMK laki semua sekali. Kemudian ada Zalwa Rosi, ada anaknya Pak Hamidi. SMA 2 punya Pak Fitri. Kemudian ada Pak Irfan itu dari Jawa Barat. Ada Suprayo saya dari Bukit, SMP 1 Bukit. Kemudian ada Sikit dari Prambanan juga SMP 1 Mijajar. Kemudian ada Pak Nur dari Lampung. Kemudian ada Pak Johan dari SUG. Kemudian ada Pak Suri, ada Pak Suri dari SD Bukit sana. Saya bilang juga sudah terkandung si materi-materi webinar pertama sekolah ini. Kemudian ada Pak Henry dari Manggala. Kemudian Pak Romli dia ada kelas dulu itu SMA 4. Kemudian ada Pak Yulianto dari Mesuji ujung hampir pantai gitu. Kemudian ada satu teman saya yang lain itu yaitu Pak Bambang. Pak Bambang ini dia punya SLB dan provinsi ditugaskan ke SLB Mesuji. Yang punya itu luar biasa semua. Sekian dari saya penyampaian tentang